Yang ini juga nggak kalah cantik dong. Hush, bukan tetehnya, tapi tasnya. Dengerin ya fams, tas yang dipakai sama si teteh ini adalah tas bordir khas Tasikmalaya motif bunga. Yes fams, seni hiasan bordir ini biasanya diterapkan di baju-baju aja kan ya. Nah biasanya sih untuk mempercantik kain yang polos, jadi bajunya lebih keren tuh. Uniknya nih, di salah satu rumah produksi di daerah Perum Taman Cilolohan Indah, Tasikmalaya, masih memproduksi bordirannya secara manual dari mesin jahit, fams. Soalnya kalau pakai bordir komputer nih, kalau satu benangnya lepas, maka semua bordiran akan lepas semua tuh. Kalau yang masih manual sih, karena dikerjakan satu persatu, jahitannya punya ikatan sendiri-sendiri. Kayak aku sama kamu gitu. Dijamin aman deh. Terus motifnya pun bisa diubah-ubah semau kita. Jadi bisa membuat motif yang berbeda-beda deh. Tapi tetap kok fams, motif bordirannya harus bunga. Di bordil itu didominasi oleh warna bunga atau corak bunga. Karena awal mulanya itu, tadi saya kembali ke cerita bahwa zaman penjajahan dulu itu, Ratu Wilhelmina ya tahun 1800 sekian kalau tidak salah pernah juga memakai itu, bahkan salah satu acara ulang tahun beliau juga di alun-alun Tasikmalaya sini, di mana zaman dulu para dalem dan lain sebagainya itu selain pakai payung, kelom, terus bordilannya juga bordilan khas Tasikmalaya. Nah, fams, sebenarnya seni bordir jadi bagian menghias pakaian kaum bangsawan atau menak sejak masa kolonial Belanda loh. Pada masa ini hanya para bangsawan atau menak yang bisa pakai baju bersulam atau berhias bordir ya fams. Tujuannya sih sebagai pembeda dengan masyarakat biasa. Biasanya menak kaum perempuan pakai kebaya bordir, tapi menak laki-laki biasanya memakai tambahan benang emas pada bajunya. Oh iya fams, kalau untuk bordiran yang dibuat sebagai tas seperti ini nih, tinggal dibuat menjadi rangka tasnya dan nantinya akan dijahit pegangan tas sesuai pesanan. Tentu aja pakai kainnya bermotif bunga yang tadi udah dijahit ya. For your information fams, kalau perkembangan bordir di Tasikmalaya berkat seorang putri Bupati Menak yang bernama Siti Umayyah. Siti Umayyah mendapat keterampilan seni bordir dari orang Belanda awal abad ke-20. Kemudian keterampilan itu disebarkan ke orang lain. Wah, sampai sekarang pun masih terlihat pengaruh budaya penjajah Belanda pada masyarakat Sunda Priangan ya. Yeay, ini dia fams, contoh tas-tas yang sudah siap dipasarkan di Tasikmalaya. Tas-tasnya juga nggak cuma melulu dari bahan kain fams, tapi juga dipadu-padankan dengan anyaman ataupun dengan kulit. Cantik-cantik kan jadinya? Apalagi harganya juga nggak terlalu mahal untuk ukuran full handmade alias buatan tangan. Mulai dari Rp500.000 sampai Rp1,5 juta fams. Tapi ya kalau mau membeli tasnya sih harus sabar menunggu fams. Soalnya tas ini dijual dengan pre-order alias pemesanan dulu. Soalnya tas bisa dibuat dengan motif yang kita mau dan dikombinasikan dengan bahan lainnya. Jadi sih nggak bakalan kembaran sama orang lain deh. Gak heran deh kalau dalam sebulan ada pemesanan lebih dari 100 tas. Ayo siapa mau punya? Ingat harus sabar menunggu ya.